Hai hai hai, welcome to Cinemazi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yaya. Musim udah mulai berganti-ganti nih. Kadang panas, kadang hujan, gak ada kepastian kayak kamu, anjay. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang lagi viral ngehits, apalagi kalau bukan Squid Games. Film ini mengisahkan tentang sebuah permainan tentang bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan sampai di babak terakhir. Terdapat 456 pemain yang datang dari daerah penjuru Korea dan masing-masing memiliki hutang yang sangat cukup banyak. Oleh sebab itulah dalam permainan itu, mereka rela lakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiahnya. Kepo kan gimana cerita selanjutnya? Kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di awal film dengan diperlihatkan seorang duda bernama Gi-hun. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu juga istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan asuh putri sematawayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayangnya ia tetap tertangkap. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi saat proses pengejaran sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis, yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Nah, karena tak bisa membayar hutang, rentenir itu memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya ia tak bisa membelikan makanan yang enak dan hadiah yang indah. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar. Di tengah keputusasaannya itu, Gi-hun mendapatkan secercah harapan. Saat itu seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan yang besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seseorang misterius bertopeng hitam dan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain, di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun. Irlam, kakek yang penyakitan. Seorang pekerja asing bernama Ali. Seorang gangster bernama Dokju. Seorang wanita bernama Miryong. Dan gadis asal Korea Utara bernama Sae-byuk. Nah, si Sae-byuk adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun. Jadi saat melihatnya, Gi-hun menjadi sangat marah. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan.
di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dieliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas wassalam. Peluru datang dari berbagai sudut, semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan. Meskipun mereka harus melihat ratusan yang tergeletak tak terurus di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktunya habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melanjutkan ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gi-hun berhasil menarik bajunya hingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Alhasil mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah, namun pada akhirnya dengan selisih satu suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua itu hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika si polisi mencoba mengonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya sudah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, dia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada para polisi yang mendengar cerita Gi-hun sebelumnya. Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka, ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya masih ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lain, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri.
Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya, yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun membuat Ki-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Ki-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Ki-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk ke dalam arena permainan. Pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali, yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Sae-byuk yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi dengan bantuan Mr. Young. Ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar, namun ia tak tahu apa yang dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sae-byuk tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sae-byuk yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sae-byuk pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun kamretnya, Sang-woo tidak memberitahukan teman-teman terdekatnya tentang hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya Ki-hun mengambil bentuk payung dan kakek Ilna mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang ambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah, para peserta mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Ki-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan hanyalah mencilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu pun adalah cara yang tercepat bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Ki-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Ki-hun dan kakek Ilham berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau memberitahukan identitas mereka di dalam aula permainan.
kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut, dan film pun akhirnya bubar. Siapa ya kira-kira dalang dari permainan ini? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya pada Gi-hun dan yang lainnya? Pastinya bakalan lebih seru guys. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you, bye-bye.